Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pengajian hadis Arba'in Nawawi. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-15. Sebelum kita memulai, seperti biasa, kita tawassul terlebih dahulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga kepada musannif kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Syai'ulillahi lamul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila hadrati Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khomisa asyar. Al-hadisu utawi hadis Al-khomisa asyara kang kaping 15. Iku an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis kang den riwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna Rasulullah temen setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah, dawuhe mengkenen mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man utawi sapane wong iku kana ana sopoman ana iku yu'minu iman sopoman billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir falyakul mongko becik ngucapana sopoman falyakul mongko becik ngucapana sopoman ngucapaken khairon ing kebagusan awil yasmut atau menengah sopoman. Waman lan utawi sapane wong iku kana ana sopoman ana iku yu'minu iman sopoman billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan yaum dina akhir fal yukrim mongko mulyaken sapa man jarohu ing tetanggane man waman lan utawi sapane wong iku kana ana sapa man ana iku yukminu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yukrim mongko mulyakaken sapa man dhaifahu ing tamune man. Rawahu riwayataken hu ing hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim. Kita tiba pada penjelasan hadis yang ke-15. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Yang bunyinya begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Ini yang pertama. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya adalah barang siapa yang imannya menginginkan imannya sempurna, ai kamalul iman, maka falyakul khairan awil yasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Atau diam. Berkata yang baik atau diam. Ini pilihan. Dua pilihan. Jadi kalau misalnya sebaiknya kalau misalnya kita mau ngomong apapun, itu dipikir terlebih dahulu. Apakah ucapan kita ini bermanfaat atau tidak? Apakah ucapan kita membahayakan orang lain atau tidak? Apakah ucapan kita menyakiti orang lain atau tidak? Jadi berpikir sebelum kita mengatakan sesuatu. Jadi falyakul khairon atau diam saja. Jadi berpikirlah sebelum bertindak. Intinya begitu. Berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum berkata-kata. Sama. Menulis juga begitu. Menulis di media sosial. Menulis pesan messenger di pesan digital, pesan lewat media-media sosial, itu juga harus kita pikirkan terlebih dahulu.
Jadi orang yang baik adalah orang yang memikirkan apa yang akan ia lakukan. Orang yang harus berpikir dulu apa yang ia lakukan. Nah sekarang ini sayangnya yang melanda kita, kenapa hoax berkembang biak, terutama di media sosial, kenapa kabar bohong, kenapa fitnah merajalela, kemudian kenapa buzzer, perang, tweet war misalnya, ada istilah tweet war. Jadi perang di media sosial, di Twitter, perang di Facebook dan lain-lain itu terjadi lantaran dipicu oleh pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang kontroversial, tidak dipikirkan terlebih dahulu. Apalagi menyebarkan kabar bohong, menyebarkan hoax yang sengaja disebarkan oleh orang-orang tertentu untuk mengacaukan pikiran orang. Klik share, klik share, klik share. Itu juga tidak baik yang begitu itu. Karena kalau kita tidak dipikir terlebih dahulu, maka ucapan kita akan menjadi bom nuklir. Makanya ada istilah, ada dalam iklan itu ada bahwa ucapanmu adalah harimaumu. Mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu adalah harimaumu. Ya maksudnya begitu. Jadi kita harus hati-hati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon awil yasmut. Kata Kanjeng Nabinya. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang imannya ingin sempurna, kamalul iman, keimanan terhadap Allah itu akan sempurna, dan juga kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam saja. Saya kira hadis ini relevan untuk zaman sekarang, di mana semua orang ingin ngomong. Jadi media sosial yang platform-platform media sosial mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain itu kan menyediakan orang untuk ngomong, untuk menunjukkan eksistensinya. Baik ngomong lewat foto, baik ngomong lewat tulisan, baik ngomong lewat video, baik ngomong lewat apapun. Itu ada platform-platformnya, ada kanal-kanalnya. Khusus yang video, ada YouTube. Khusus yang foto-foto, ada Instagram. Khusus yang pernyataan-pernyataan pendek, ada Twitter. Khusus yang pernyataan-pernyataan panjang, bisa disertai foto dan lain-lain, ada Facebook dan lain-lain. Banyak sekali platform-platform media sosial yang menyediakan orang untuk ngomong. Itu intinya, menyediakan untuk ngomong. Sehingga banyak orang yang gatel. Pokoknya ngomong saja. Baik itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Mending kalau ukurannya antara manfaat dan tidak manfaat. Kalau ukurannya malah merusak, misalnya hoax. Ini yang berbahaya itu hoax misalnya. Kadang gambar tertentu, kemudian dikasih caption, dikasih keterangan gambar yang sesungguhnya bukan keterangan dari gambar itu. Jadi kita menyebarkan kabar bohong pada akhirnya. Jadi hati-hati. Makanya kita dalam menggunakan, parameter kita dalam menggunakan media, hadis Nabi, kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya ingin ada kesempurnaan iman, maka berkatalah yang baik atau diam saja. Diam saja, jadi stalker saja, jadi jadi tukang ngintip saja, tukang menikmati saja. Jangan terpancing dan jangan mudah bereaksi. Kita baca, kita pikirkan. Jadi kita ini berada di abad informasi.
informasi mengalir begitu deras. Tapi daya kritis kita itu tidak ada. Kita kehilangan daya kritis. Kita hanya menjadi konsumen bagi informasi itu. Tapi kita tidak pernah misalnya mempertanyakan apakah informasi itu betul. Mencari tahu apakah informasi ini benar dan memang bermanfaat bagi kita. Tidak pernah. Klik share itu logikanya. Makanya hadis Nabi ini sangat relevan sekali. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini yang menyediakan banyak kanal informasi, menyediakan tempat bagi setiap orang siapapun untuk ngomong. Akhirnya timbul hoax, timbul fitnah, timbul kerusakan dan lain-lain. Falyakul khair awil yasmut. Selanjutnya wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah, muliakanlah tetanggamu. Hormatilah tetanggamu. Harus akur sama tetangga. Ukuran tetangga itu apa? Kalau saya ingat dalam kitab Wasoya kalau nggak salah, bahwa yang namanya tetangga itu 40 rumah dari rumah kita, dari segala penjuru, kanan, kiri, selatan, utara gitu, depan, belakang maksudnya, selatan, utara, itu pokoknya segala sisi 40 itu masih kategori tetangga dalam Wasoya. Tapi ya intinya kita harus menghormati, harus akur, harus saling menghormati, saling menjaga kerukunan, saling menjaga kedamaian. Karena tetangga kita adalah juga bagian dari diri kita. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa lepas dari orang lain. Kita butuh orang lain juga butuh kita. Kita adalah bagian dari masyarakat, dan masyarakat adalah juga bagian dari kita. Jadi kita ada karena masyarakat, dan masyarakat ada juga karena ada kita. Jadi kita harus menjaga harmonisasi antar kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya menginginkan imannya sempurna, maka muliakanlah tamu. Nah, ini penting. Memuliakan tamu. Tamu itu harus dihormati. Makanya di dalam fikih kalau kita sedang sholat sunnah, kita kedatangan tamu, maka disunahkan untuk dibatalkan puasanya. Untuk menghormati. Ikramud duyuf itu. Menghormati tamu. Karena tamu itu adalah raja. Ibaratnya raja bagi kita, harus kita hormati. Orang yang didatangi tamu itu katanya jembar rizkinya. Makanya kita hormati. Jadi ada 3 poin penting di dalam hadis ini. Yang pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Berkata baik atau diam. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Menghormati, memuliakan tetangganya. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Menghormati tamu. Ikramud duyuf. Itu adalah penting. Sekian saja pengajian kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.